Aku sempat ngerasa episode ini bakalan kayak Classmate season 2 ya, kayak Classmate part 2 di Go Jujur ya, tapi nggak Classmate banget juga sih. Ya, ini deh untuk review dari episode 25 Go Jujur. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku di Mei Meiko desu. Ogenki desu ka? Anahata? Hai semuanya, jadi di episode 25 ini ya, ini bakalan melanjutkan dari episode 24 kemarin. Jadi masih ada si Lupat dan di sini ada Noan baru ya, yang di episode 24 sebelumnya itu juga sempat muncul. Ini adalah Noan pantang menyerah ya, dimana ya Noan ini bakalan mengurung para sentai ini lagi juga. Mereka ini mengurung para sentai ini juga, jadi mereka nggak bisa keluar dari sekolah ini juga tetap gitu ya. Nah, dan ternyata si Noan ini tuh dia udah habis kontrak juga nih ya sama Tegajun ya, sama para villain ini kayak gitu. Akhirnya diutus juga nih Kwon. Jadi Kwon datang juga nih ke tempat ini gitu ya. Jadi ada Kwon, ada Noan juga, ada yang si Keking juga, ada para ranger juga, rame banget deh pokoknya di sini ya. Nah, terus juga karena ulahnya dari si Noan ini ya, yang membuat arena pantang menyerah, dia itu menyegel semua sentai ring para sentai ini. Jadi mereka ini nggak bisa berubah ya, karena para ring-ringnya itu tuh kayak dibikin dia tuh kayak terperangkap gitu, kayak nggak bisa berubah, disegel gitu ya. Nah, dan ternyata ya si Noan yang pantang menyerah inilah yang merupakan cikal bakal kenapa sekolah ini tuh bisa diserang sama Noan sebelumnya juga kayak gitu ya. Jadi si Noan pantang menyerah ini dia itu tuh merasuki tubuh anaknya bapak kepala sekolah ya. Jadi anaknya bapak kepala sekolah ini itu diserap lah sama si Noan pantang menyerah ini kayak gitu ya. Makanya di sini kepala sekolah ini selalu pengen kayak untuk membebaskan anak-anak, dan dia juga mencoba untuk melawan para Noan juga kayak gitu, terutama Noan pantang menyerah ini ya. Kemudian di sini juga kita diperlihatkan dengan si ketua OSIS ya, yang si Lupin ini, yang dia itu sepertinya cukup depresi karena dia itu tidak bisa berpikir jernih mungkin ya, karena dia itu ada di posisi dimana dia ini nggak tahu dia tuh benar apa salah, dan dia malah merasa kalau misalkan dia ini malah ngedukung kubu yang jahat kayak gitu loh ya, padahal dia ini bisa dibilang polisi sekolah kayak gitu ya. Ternyata dia selama ini malah mendukung si Noan gitu ya, dan malah jahat ke si bapak kepala sekolah seperti itu ya. Lalu di sini scene beralih juga ya ke para sentai ya. Di sini juga udah lengkap ya guys ya, sampai ada Kumade juga. Jadi di sini ada berenam para sentai ini ketemu sama si Kwon kayak gitu ya. Jadi ketemu lagi nih sama kakaknya si Hoeru. Terus juga di sini si Kwon ini dia itu nge-summon para sentai-sentai nih. Di sini yang dia summon pertama itu ada 3 sentai, tapi aku mohon maaf ya guys ya, aku gak apal sama nama-nama sentai ini. Kalau kalian ada yang tahu boleh banget ya tulis di kolom komentar. Jadi di sini tuh kenapa aku bilang tadi di awal ini kayak semacam Classmate part 2 ya, karena di sini si dari pantang menyerah ini dia tuh kayak ada lomba-lombanya gitu loh. Kayak ini tantangan yang pertama itu adalah narik ban gitu ya. Terus nanti para sentai ini kan mereka juga nggak bisa berubah ya jadi sentai, jadi ini dalam wujud manusianya mereka gitu. Terus kayak mereka narik-narik ban kayak gitu, terus kayak siapa yang kalah, siapa yang menyerah itu yang kalah kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak berasa perlombaan lagi gitu. Jadi kayak berasa Classmate part 2 sih aku ngerasanya ya. Soalnya ada pemenang-pemenangnya juga. Terus ada lagi kayak tantangan kedua, yaitu ada menahan badai gitu kan. Nah, jadi badainya ini badai api ya dari sentai siapa ini. Aku mohon maaf ya, aku nggak tahu nih guys ya untuk nama-nama sentainya. Tapi kalian boleh banget tulis di kolom komentar ini red sentai dari sentai apa aja ya. Nah, di sini pun kita bisa melihat yang badai api itu banyak banget yang nggak kuat, terutama si Kumade ya. Karena Kumade itu kan dia dari beruang kutub gitu ya. Jadi dia ini kayak nggak kuat. Abis itu kayak si kakek juga, si Kinjin juga dia nggak kuat kayak gitu ya. Jadi tersisa 3 orang aja kayak gitu. Pokoknya di sini tuh kayak ada perlombaan gitu deh ya. Sampai akhirnya di sini tuh ada si bapak kepala sekolah ya yang menghampiri lah si Noan
pantang menyerah ini, dan dia itu langsung melawan. Dia dia ingin mengalahkan si No One ini sendirian kayak gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat lagi aksi dari bapak kepala sekolah ini ya, dimana di episode sebelumnya juga aku udah sempet kayak amazed gitu ya dengan pertempuran dalam bentuk human gitu ya, dalam bentuk orang gitu ya, tentang si bapak kepala sekolah ini kayak gitu ya. Kemudian di sini yang terakhir, tantangan yang ketiga ini tentang kekuatan biasa, di mana ya si Sentai ini ya, dia ini ngesummon banyak sentai-sentai lainnya ya. Nah, di sini nih yang heboh banget ya, kemarin sempat pada heboh karena di sini kayak banyak banget perkumpulan para Red Sentai ya, yang aku kurang tahu nih ini dari era apa aja ya, atau enggak nih ada sentai siapa aja. Pokoknya sini ada banyak banget sih. Para Sentai Gojuger ini mereka harus melawan para Red Sentai ya yang banyak tersebut, dan mereka pun nggak bisa berubah ya, nggak bisa berubah. Jadi mereka hanya bisa tetap melawannya dalam wujud manusia kayak gitu ya. Ya di sini juga banyak momen-momen yang kayak sebenarnya mungkin cukup sedih gitu ya, cukup kayak drama gitu ya. Cuman emang menurut aku masih kurang untuk pembawaan drama, mungkin dari musiknya atau gimana gitu ya. Cuman ya oke lah ya untuk Gojuger gitu ya. Terus juga di sini akhirnya ya yang si ketua OSIS, ketua polisi sekolah ya, itu akhirnya dia tersadarkan lah, akhirnya dia nyamperin si Hoeru ke medan perang, dan akhirnya dia membantu untuk Hoeru ya untuk melawan para Sentai tersebut juga. Itu akhirnya collab lah ya guys ya, untuk melawan para Red Sentai lainnya juga kayak gitu ya. Dan akhirnya mereka pun memenangkan pertandingan ini juga kayak gitu. Itu pun diakuin ya sama para Sentai lainnya juga. Nah, karena mereka ini sudah menang 3 babak seperti itu, akhirnya mereka kembali bisa untuk menggunakan Sentai ringnya ya. Jadi mereka udah bisa berubah, udah bisa henshin. Nah, si kepala polisi sekolah ini ya, kepala polisi sekolah ini akhirnya langsung nyamperin lah kepala sekolahnya ya, dan dia ingin untuk membantu kepala sekolah tersebut untuk melawan si No One pantang menyerah ini. Jadi akhirnya mereka henshin bareng lah menjadi Lupin dan Patranger kayak gitu ya, jadi Lupin Ranger dan Patranger seperti itu. Dan ini lumayan keren sih ya, jujur untuk kayak mereka henshin aku lumayan suka juga ya. Terus juga di sini untuk perpaduan mereka berdua ya, collab yang mereka berdua itu juga oke banget. Terus juga ada part yang kayak para Sentai Gojuger pun semuanya pada berubah ya untuk ngebantu mereka, karena ada banyak kroco-kroco juga dari No One tersebut ya. Kemudian di sini juga tentunya ya si Hoero itu berubah lagi menjadi si Wild Goju Wolf juga. Dan di sini yang aku suka itu adalah ketika Wild Goju Wolf ini menggunakan si Orca Booster. Terus abis itu Orca Booster ini tuh bisa ngebantu si Lupin Ranger sama Patranger untuk kayak ngedapetin boost up-nya mereka gitu loh. Jadi kayak level up ya mereka. Itu aku suka sih, jujur aku di sini kayak oh my god, ternyata Orca tuh bisa untuk bikin Sentai lain tuh lebih level up juga. Dan akhirnya pun di sini mereka menyelesaikanlah si No One tersebut kayak gitu ya, dimana di sini pun si Patranger ini dia tuh rela untuk mengorbankan dirinya untuk kayak udah tembak aja sama dianya juga kayak gitu ya. Akhirnya ditembaklah sama si Hoeru menggunakan Orca Boosternya ya, seperti itu. Jadi bener-bener bakalan kayak wah banget, dan ini animasinya juga aku suka ya, untuk bagian belakangnya aku suka, tapi emang menurut aku tidak semewah kayak episode-episode sebelumnya, apalagi pas debut sama yang kemarin episode sebelumnya tuh bagus banget sih. Nah, terus juga di sini akhirnya untuk anak kepala sekolah terselamatkan lah ya di sini seperti itu ya. Kemudian portalnya untuk penghalangnya di sekolah ini itu pun terbuka ya, dan akhirnya mereka kehidupan sekolah mereka bisa kembali normal lagi ya. Kemudian juga untuk Sentai ring ya dari si Lupin terus Patranger gitu-gitu itu dikasih ke Hoeru seperti itu aja sih ya. Untuk episode ini sebenarnya menurut aku lumayan bagus, untuk visual juga lumayan bagus, untuk cerita tentang kepala sekolah sama yang anak muridnya ini juga itu oke gitu ya. Tapi
iya nggak yang gimana-gimana banget gitu. Menurut aku masih lebih suka untuk yang episode sebelumnya, episode 24. Dan kalau misalnya kalian mau nanya kayak gimana sih Kak untuk Go Jujur ini episodenya tuh sejauh ini gimana, itu jujur itu alur utamanya udah hilang banget. Emang sih tujuan dia itu adalah untuk mengumpulkan Sentai Ring ya. Jujur untuk alur utamanya itu tinggal serpihan itu aja, kayak ini Hoeru tadi dapat 3 Sentai Ring kayak gitu kan, kayak gitu aja gitu. Cuman kayak untuk kayak alur utamanya jadinya ya udah aja gitu, kayak Kumade buat apa ada di sini, kayak Kumade yang tadinya punya ambisi gitu kan, yang kelihatannya dari awal keren, jadinya kayak ya udah be aja sekarang. Terus kayak misalnya kalau mau masalah kasus-kasusan kemarin Oto adanya si Sumino aja nggak jelas tuh kayak gimana, Rei juga itu dia siapa dan kenapa kayak gitu tuh nggak jelas semua. Mungkin nanti ya di episode nanti mungkin aja nanti dia bakalan balik lagi kayak gitu sih ya. Untungnya yang ini dia terselesaikan ya, jadi clear nih masalah yang sekolah yang si Lupin sama Pat Ranger ini, seperti itu. Kalau menurut kalian gimana nih guys untuk episode Go Jujur episode 25 ini? Coba tulis di kolom komentar. By the way, terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah nonton video ini sampai selesai ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang gak skip videonya juga ya. Dan untuk yang baru join, yang baru ketemu sama channel aku, hai, salam kenal ya. Semoga kamu betah di sini ya. Dan aku juga upload video setiap harinya, jadi kalian boleh banget untuk cek ke channel aku dan kalian bisa scroll video mana yang belum kalian tonton. Oke, aku Miko Mamarul, see you in the next video guys. Bye bye.